Pernahkah Anda salah menginput data ke dalam spreadsheet? Tentunya itu membuat Anda harus melakukan pekerjaan 2 kali karena harus menghapus dan menginput ulang data yang tepat. Dalam video kali ini, saya akan share 10 tips untuk data validation yang akan membantu kita input data dengan benar dan mencegah kita input data yang salah. Mari kita mulai videonya. Tips pertama adalah menggunakan data validation pada bilangan bulat. Di sini saya akan menggunakan data validation pada kolom ID karyawan. Maka saya seleksikan dulu seluruh data ID karyawan, lalu di tab data saya klik validation, lalu di settings saya pilih whole number atau bilangan bulat, lalu datanya di antara minimum saya masukkan 1000 dan maksimum 1500. Lalu di input message, di judulnya saya akan masukkan ID karyawan. Lalu di input masukkan bilangan bulat di antara 1000 dan 1500. Setelah itu, untuk error alertnya, di sini ada beberapa style yang bisa dipilih. Saya akan pilih stop. Lalu judulnya adalah ID tidak valid. Dan error message-nya adalah ID karyawan harus di antara 1000 dan 1500. Kalau sudah, klik OK. Dan kita bisa lihat di kolom ID karyawan ada judul dan message-nya. Masukkan ID karyawan, masukkan bilangan bulat di antara 1000 dan 1500. Nah, apa jadinya kalau saya masukkan 1800? Nah, di sini ada error message-nya, yaitu ID tidak valid. ID karyawan harus di antara 1000 dan 1500. Maka kalau saya input 1016, hasilnya bisa dimasukkan ke sel tersebut. Nah, dengan begini kita bisa menghindari error input untuk bilangan bulat. Tips kedua adalah menggunakan data validation untuk memastikan input data adalah dalam bentuk teks atau huruf, bukan simbol, bukan juga angka. Di sini saya akan menggunakan kolom nama lengkap sebagai contoh. Pertama-tama saya seleksikan dulu untuk seluruh kolom nama lengkap, lalu klik di tab data, validation, dan di sini saya akan input formula sama dengan regexp. Dan di sini seleksikan datanya, yaitu data kolom nama lengkap. Setelah itu ada simbol kutip dan juga A sampai Z, huruf besar dan huruf kecil, lalu ada spasi dan juga plus tanda dolar. Nah, ini maksudnya apa? Ini artinya saya hanya akan matching, ya, mencocokkan kata-kata saja atau huruf. Jadi tidak ada simbol apapun ataupun angka. Sedikit spasi di sini adalah untuk memperbolehkan adanya spasi di dalam data kita. Lalu di sini satu adalah dia true or false. Jadi benar atau salah. Oke, lalu di input message saya biarkan kosong, dan di error alert di sini saya masukkan untuk judul adalah nama tidak valid, dan error message-nya nama karyawan harus teks. Saya akan klik OK. Nah, di sini kita bisa uji coba ya. Misalnya saya masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, lalu muncul
error message nama tidak valid, nama karyawan harus teks. Nah, bagaimana kalau campuran? Ada juga huruf, ada juga angka. Misalnya A1, B2. Enter. Masih ada error message-nya, nama tidak valid, nama karyawan harus teks. Nah, maka saya akan copy nama ini, masukkan, dan error message-nya tidak muncul. Nah, dengan demikian kita bisa memastikan data yang kita input adalah murni, hanya huruf ataupun teks saja. Tips ketiga adalah menggunakan data validation untuk membuat dropdown. Dan di sini saya akan contohkan di kolom departemen. Nah, pertama-tama seleksikan dulu seluruh datanya, copy, lalu saya akan paste ke kolom yang kosong. Seperti ini. Nah, lalu di sini kalau kita perhatikan ada beberapa data yang duplikat. Nah, lalu di sini saya akan klik di data, highlight duplicates, lalu klik remove duplicates. Kolomnya N, lalu klik remove duplicates. Klik OK. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa sudah dihapus segala duplikatnya. Nah, saya akan klik di departemen, klik data, validation, settings. Di sini saya akan klik list. Lalu untuk source-nya saya akan ambil di kolom N yang tadi sudah kita buatkan. In cell dropdown-nya dicentang, pastikan, lalu klik OK. Nah, di sini kita perlu drag ke bawah dan sudah bisa kita lihat bahwa departemennya sudah menjadi dropdown dan kita cukup memilih saja daripada dropdown tersebut. Ini memastikan data yang kita pilih itu tidak salah. Jadi kita tidak menginput departemen dari yang tidak ada di dropdown-nya. Tips keempat adalah memastikan email format benar menggunakan data validation. Dan di sini saya ingin format email itu berakhir dengan @wps.com. Nah, kita bisa menggunakan data validation. Pertama-tama, seleksikan dulu seluruh data di kolom alamat email. Lalu, klik di validation, di settings, klik custom, lalu masukkan formula seperti ini. Itu sama dengan isNumber, kurung search, dalam buka kurung, lalu @wps.com, D2. Nah, ini memastikan ataupun mencari bahwa ending atau akhiran dari email itu harus @wps.com. Nah, untuk error alert juga bisa kita masukkan bahwa di sini saya akan ketik format email tidak valid. Untuk error message-nya masukkan email kerja, bukan email pribadi. Lalu klik OK. Nah, di sini saya akan coba masukkan email yang berakhiran dengan misalnya Gmail. Dan di sini ada error message format email tidak valid, masukkan email kerja bukan email pribadi. Nah, sama dengan Yahoo, error message-nya juga muncul. Nah, saya akan coba input @wps.com. Nah, barulah tidak ada error message. Ini memastikan bahwa email kita yang kita masukkan ke kolom alamat email itu berakhir dengan @wps.com. Menjaga data yang kita masukkan tetap valid.
Tips kelima adalah menggunakan data validation untuk menentukan seberapa panjang teks ataupun angka yang kita input ke dalam data kita. Di sini saya akan menggunakan kolom kode POS sebagai contoh. Kode POS memiliki 5 digit angka dan saya ingin menggunakan data validation untuk membuat data saya harus 5 digit. Di sini seleksikan dulu seluruh data dari kolom kode POS, lalu saya klik di tab data, validation, klik settings. Di sini saya pilih text length, lalu klik equal to atau sama dengan, dan value di sini saya akan masukkan 5 karena kode POS itu 5 digit. Untuk input message saya masukkan kode POS. Di inputnya masukkan kode POS 5 digit. Lalu di error alert saya akan masukkan judulnya kode POS tidak valid. Lalu error message-nya kode POS harus 5 digit. Klik OK. Nah, lalu di sini misalnya saya input 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mana adalah 6 digit. Nah, error message-nya akan muncul dan berkata kode POS tidak valid, kode POS harus 5 digit. Nah, kalau saya kurangi menjadi 5 digit, baru data tersebut bisa di-input ke kolom kode POS ini. Tips ke-6 adalah menggunakan data validation untuk memastikan tanggal bergabung itu pada tanggal atau setelah 1 Januari 2021. Di sini saya akan seleksikan seluruh data di kolom tanggal bergabung, klik data, validation, klik settings, dan di sini saya akan pilih date atau tanggal. Nah, di data sini saya akan pilih greater than or equal to. Lalu tanggalnya adalah 01/01/2021. Untuk input message, masukkan tanggal bergabung. Inputnya masukkan tanggal bergabung pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Untuk error alert, judulnya tanggal bergabung tidak valid. Error message, tanggal bergabung harus pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Demikian. Klik OK. Di sini akan ada input message-nya. Masukkan tanggal bergabung pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Nah, saya akan coba masukkan tanggal itu 05/04/2020 misalnya. Nah, di sini error message-nya muncul. Tanggal bergabungnya tidak valid karena harus pada tanggal atau setelah tanggal 1 Januari 2021. Nah, jika ini saya pindahkan tahunnya, gantikan tahunnya ke 2023, barulah tanggal tersebut bisa diinput ke dalam data. Tips ketujuh adalah menggunakan data validation untuk memastikan waktu yang diinput sudah benar atau belum. Di sini saya akan menggunakan kolom waktu shift sebagai contoh.
dan shift-nya adalah mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Pertama-tama saya seleksikan dulu seluruh datanya, klik data, validation, di settings, di sini pilih time atau waktu, datanya between di antara, mulainya jam 6 pagi dan selesai jam 9 malam. Untuk error alert, di sini saya input waktu shift tidak valid. Dan error message adalah waktu shift harus di antara jam 6 pagi sampai 9 malam. Klik OK. Nah, di sini misalnya saya masukkan jam 5.30 AM. Dan akan ada error message-nya waktu shift tidak valid. Begitupun kalau saya masukkan 9.30 PM. Nah, waktu shift tidak valid. Nah, tetapi bagaimana kalau kita ingin mengecualikan jam makan siang, yaitu jam 12.00 sampai 13.00. Di sini kalau saya masukkan 12.30 PM, itu masih bisa. Tidak ada larangan apapun. Nah, untuk ini kita perlu menggunakan custom formula. Ya, custom formula, maka custom formulanya adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah fungsi OR ya. Lalu N, nah yang dilihat adalah waktu ini ya. Waktunya harus ya di antara jam 6 sampai jam 12 atau jam 13 yaitu jam 1 siang sampai jam 9 malam 21.00. Nah, kita harus menggunakan rumus ini, masukkan ke data validation. Nah, maka ini saya copy dulu. Selanjutnya, pilih seluruh kolom waktu shift, klik data, validation, settings, pilih custom. Lalu di sini saya paste formula yang tadi, input message, masukkan waktu shift. Waktu shift yang valid adalah jam 6 AM sampai 12.00 PM dan jam 13.00 PM sampai 21.00. Ya, lalu error message-nya waktu shift tidak valid dan waktu shift. Nah, di sini saya akan ubah jam makan siang 12.00 PM sampai 13.00 PM tidak valid. Nah, demikian, klik OK. Lalu jika saya masukkan jam 12.30, nah di sini muncul error message yang menyatakan jam makan siang itu tidak valid. Demikian memastikan waktu itu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tips ke-8 adalah menggunakan data validation untuk memastikan jarak antara desimal itu sudah tepat atau belum. Dan di sini saya akan menggunakan kolom gaji bulanan. Saya seleksikan dulu seluruh datanya, lalu klik data, validation, di settings, pilih desimal, lalu between ya di antara, dan saya akan pilih minimumnya 2 juta. Nah, lalu maksimumnya 10 juta. Input message, masukkan gaji bulanan, masukkan
gaji bulanan di antara rupiah 2 juta sampai 10 juta. Untuk error alert di sini gaji bulanan tidak valid. Lalu message-nya gaji bulanan harus di antara Rp 2 juta sampai 10 juta. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini akan ada input message. Lalu apabila saya masukkan gaji bulanannya itu 1,5 juta, nah, akan ada message tidak valid. Lalu apabila saya masukkan misalnya 15 juta, saya tambahkan saja nolnya di belakang. Nah, akan keluar lagi error message gaji bulanan tidak valid. Nah, kalau saya masukkan 8 juta, baru saya bisa input angka gaji bulanannya. Seperti demikian. Tips ke-9 adalah menggunakan data validation untuk memastikan rating performa ada dalam batas yang wajar. Di sini saya akan pilih seluruh kolom rating performa, klik data validation, klik settings, lalu klik desimal. Nah, di sini di antara minimumnya 1, maksimumnya 5. Untuk input message, masukkan rating performa. Inputnya masukkan rating performa di antara 1,0 sampai 5. Untuk error, rating performa tidak valid. Rating performa harus bilangan di antara 0 sampai 5.0. Oke, kalau sudah kita klik OK. Lalu misalnya saya input 0,5. Nah, di sini ada muncul error message-nya rating performa tidak valid. Demikian kalau misalnya saya ketik 8, sama ada error message-nya. Kalau saya ketik 3, baru saya bisa input rating performanya. Nah, demikian kita menjaga bahwa rating performa itu sesuai dalam batas yang wajar. Tips ke-10 adalah menggunakan data validation untuk memastikan panjangnya teks itu sesuai dengan kriteria. Di sini saya akan menggunakan kolom catatan. Itu saya seleksi dulu datanya, lalu klik data validation. Di settings saya akan klik text length. Di antara minimumnya 4, maksimum 50. Dan ini memungkinkan untuk ada catatan yang lebih detail tetapi tidak terlalu panjang. Nah, lalu input message-nya masukkan catatan. Input masukkan catatan di antara 4 sampai 50 huruf. Untuk error alert, di sini catatan tidak valid. Error message-nya, catatan harus di antara 4 sampai 50 huruf. Oke. Klik OK.
Nah, misalnya saya sedang ditinjau, itu bisa. Nah, tetapi kalau misalnya saya hanya input bayi, ya. Nah, di sini keluar error, catatan tidak valid. Harus di antara 4 sampai 50 huruf. Nah, ini memastikan bahwa panjangnya teks yang berada di dalam data itu sesuai dengan kriteria kita. Demikian 10 tips data validation yang dapat saya share dalam video ini. Untuk video kali ini berakhir sampai di sini. Silakan like, share, dan juga subscribe ke channel ini jika video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.